insana ma lam Ya. Sudah hafal? Insyaallah. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak langsung diturunkan jadi satu Al-Quran itu ya Pak? Oh tidak, Al-Quran itu diturunkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Spend Fun Talk bersama saya Dinda Rizky Nur Safitri. Tema podcast kali ini yaitu membumikan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Wah, sudah pertengahan Ramadan ya sahabat semua. Apakah masih lancar puasa dan ibadah-ibadahnya? Semoga masih aman dan masih bersemangat beribadah ya. Sahabat, di podcast edisi Ramadan episode 2 kali ini, kita kedatangan pembicara yang familiar di kalangan remaja Kebumen. Beliau adalah Bapak Azam Muntaha SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Dinda sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah sehat? Semoga sehat ya. Puasanya aman sampai maghrib. Amin. Pak, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan Ramadan ini ya. Ya betul. Biasanya di pertengahan Ramadan ini, musola dan masjid mengadakan berbagai acara. Ya. Acaranya lebih berkaitan dengan Al-Quran. Iya. Ada peristiwa apa sih Pak di pertengahan Ramadan ini? Ya, jadi di pertengahan bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa yang namanya Nuzulul Quran. Ya. Memang Nuzulul Quran itu apa Pak? Ya, jadi Nuzulul Quran itu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang Nuzulul Quran, ya, alangkah lebih afdolnya ya, kita tahu dulu kita tahu lebih dahulu bagaimana sih sejarah peristiwa Nuzulul Quran itu. Ya, jadi sejarah Nuzulul Quran itu atau Al-Quran itu diturunkan, itu sejarahnya menurut beberapa para ulama menjelaskan bahwasanya proses diturunkannya Al-Quran itu melalui 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfud. Ya, Lauhul Mahfud, tahu Lauhul Mahfud Dinda? Tidak Pak. Belum tahu ya? Ya, belum. Kita belajar bareng-bareng ya. Ya. Lauhul Mahfud itu adalah suatu tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen. Ya, kalau bahasa kerennya dokumen ya. Ya, kalau bahasa perfilmannya itu ya semacam tempat penyimpanan skenario. Ya, tempat penyimpanan skenario untuk membuat film. Tapi kalau di sini yang kita maksud adalah Al-Quran. Ya, jadi Allah itu berfirman langsung terekam di Lauhul Mahfud. Itu proses yang pertama. Terus proses yang kedua adalah proses diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah tempat terendah langit, ya, tempat terendahnya langit dari jarak langit ke bumi, ya, atau langit yang paling rendah dengan bumi, atau Sama'ud Dunya, ya, itu yang namanya Sama'ud Dunya, Baitul Izzah, ya, Baitul Izzah. Itu proses yang kedua dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Terus proses yang ketiga adalah proses diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus yang keempat, ini yang menjadi pertanyaan, ya, dan menjadi PR buat kita semua, khususnya umat Islam. Ya. Kenapa kok itu? Karena apa? Karena proses diturunkannya Al-Quran yang keempat adalah proses penurunan Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke hati setiap manusia. Sudahkah Al-Quran itu turun dan tertanam di dalam hati? Sudah belum Dinda? Belum Pak. Belum ya? Nah, kalau belum, maka dari itu nanti kita belajar bersama-sama agar Al-Quran itu tidak hanya di mushaf saja, ya, tetapi Al-Quran itu juga bisa tertanam di dalam hati. Ya, itu sejarah turunnya Al-Quran. Intinya Nuzulul Quran itu adalah
proses diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, jadi ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran ya Pak? Iya, betul. Ayat Al-Quran apa sih yang pertama kali turun Pak? Ya, ayat Al-Quran, untuk ayat Al-Quran yang pertama kali turun, kita kembali lagi ke sejarah ya, bahwasanya sejarah turunnya Al-Quran di tahapan yang ketiga ya. Di tahapan yang ketiga itu adalah tahapan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana pada saat itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah hafal? Insyaallah. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak langsung diturunkan jadi satu Al-Quran itu ya Pak? Oh tidak, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya. Berapa lamanya? Banyak ulama menjelaskan bahwasannya proses diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu memerlukan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masya Allah. Lama ya? Lama. Umur Dinda sekarang berapa? 14. Baru 14? Oh, berarti masih lebih tua proses turunnya Al-Quran ya? Iya. Ya, jadi berangsur-angsur, tidak langsung plek ya, jadi satu Al-Quran itu jatuh, tidak. Jadi bagaimana sih Al-Quran itu kan habis itu turun? Ya. Nah, itu Al-Quran langsung ditulis atau bagaimana Pak? Ya, jadi Al-Quran itu turunnya itu ya, selain berangsur-angsur ya, Al-Quran itu turunnya melalui proses atau momen yang tepat ya, di mana semisal Nabi Muhammad SAW pada saat itu sedang mempunyai masalah ya, misal masalah tentang sholat ya, atau ditanya oleh para sahabat tentang sholat, bagaimana sih seperti ini, bagaimana ya. Nabi Muhammad pada saat itu belum bisa jawab, langsung Allah menurunkan Al-Quran. Atau tentang puasa ya, bagaimana tata cara puasa ya, bagaimana cara membaca Al-Quran ya. Itu jadi menyesuaikan momen ya, Allah itu ketika menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW itu ikut momennya ya. Ya, itu yang menyebabkan Al-Quran itu turunnya jadi prosesnya lama, jadi tidak langsung ya. Jadi ada yang namanya sabab musabab ya. Kalau dari keistimewaan malam nuzulul Quran ini apa saja keistimewaannya Pak? Ya, untuk keistimewaan malam nuzulul Quran ya, itu sebenarnya sangat banyak ya, tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwasannya kenapa kok malam nuzulul Quran itu ya termasuk salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah, menjadi malam yang istimewa. Kenapa kira-kira? Ya karena di situ ada yang pertama ya, nuzul Quran itu melibatkan Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, terus waktu yang mulia yaitu bulan Ramadan ya, dan yang terakhir adalah yang diturunkan adalah kalam yang paling mulia ya, itu yang menjadikan istimewa ya. Jadi ada kombinasi antara makhluk-makhluk yang mulia, kalam yang mulia, makhluk yang mulia, dan Allah zat yang maha mulia ya. Itu menjadikan malam nuzul Quran itu menjadi peristiwa nuzul Quran itu menjadi peristiwa yang sangat istimewa ya. Gitu. Wah, saya jadi makin kagum pada Ramadan, bulan mulia dengan segala keistimewaan, bulan dengan berbagai kebaikan di dalamnya. Sebelum ditutup, ada pesan Bapak untuk sahabat podcast yang menonton? Ya, pesan-pesan saya untuk semua siswa khususnya SMP Negeri 7 Kebumen ya, pada umumnya untuk seluruh pemirsa yang menonton, mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk menyambut malam nuzulul Quran.
Jangan sampai malam nuzul Quran itu terlewat dengan sia-sia tanpa kita melakukan ibadah apapun. Ya, kita manfaatkan momen itu dengan sebaik mungkin. Ya, itu. Yang pertama bisa dengan cara membaca Al-Quran. Yang kedua bisa dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasanya diadakan di setiap musola atau masjid. Biasanya kan pada malam nuzul Quran itu kan panitia di masjid itu yang mengadakan acara ya peringatan nuzulul Quran. Yaitu kalian bisa ikuti dengan penuh hikmah ya, dengan penuh hikmat itu. Terus yang ketiga ya, kita bisa mengisi malam nuzul Quran itu dengan sholat sunnah. Kenapa kok sholat sunnah? Karena ketika kita melaksanakan sholat sunnah, di dalamnya kita juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, itu. Terima kasih Pak Azam. Saya jadi makin tidak sabar untuk mempersiapkan diri di malam nuzul Quran ini. Ya. Sahabat, ayo persiapkan diri kita untuk malam nuzulul Quran nanti agar kita menjadi insan yang berakhlak Qurani. Sahabat, mari bumikan Al-Quran dalam setiap langkah agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dinda Rizky Nur Safitri pamit. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.